Perkenalkan, nama saya Tivi Lakuila dengan NPM 20340451647. Pada saat ini saya akan membahas rangkuman dari materi 1-7 mata kuliah Managerial Skills in Hospitality Industry. Materi yang pertama, Management Skill. Skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga dapat menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Diperlukan beberapa keahlian manajemen. Keahlian-keahlian tersebut meliputi yang pertama, keahlian teknis, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, dan lainnya. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya seperti keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lainnya. Yang ketiga, keahlian konseptual, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk dalam mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Materi selanjutnya, konsep diri. Secara umum, pengertian konsep diri adalah bagaimana cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter individu, dan motivasi diri. Jenis-jenis konsep diri. Secara umum, konsep diri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konsep diri positif dan negatif. Beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang yaitu kegagalan, depresi, dan overthinking. Materi selanjutnya yaitu potensi. Potensi adalah kemampuan yang memiliki berbagai kemungkinan atas harapan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, atau berupa kesanggupan yang didapatkan oleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses sosial dan interaksi sosial yang panjang. Potensi dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, kemampuan dasar. Kemampuan dasar merupakan potensi yang terkait dengan logika yang diintelijensikan oleh setiap orang. Yang kedua, etos kerja. Etos kerja adalah potensi tentang ketekunan, ketelitian, dan efisiensi kerja yang dimiliki oleh setiap orang. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian adalah salah satu jenis potensi dalam diri seseorang yang dapat menjadi ciri khas. Manfaat dari pengembangan potensi adalah untuk mengembangkan natur dan nurtur secara tepat. Natur adalah kepribadian manusia yang terbentuk dari bawaan lahir atau bakat. Sedangkan nurtur adalah kepribadian manusia yang terbentuk oleh karena pengaruh lingkungan. Materi selanjutnya yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Manfaat dari manajemen waktu, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan kepuasan, yang ketiga mengurangi kadar stres dan tekanan, yang keempat mencapai target dan tujuan. Materi selanjutnya, manajemen diri. Manajemen diri adalah di mana setelah seseorang menetapkan tujuan hidup bagi dirinya, ia harus mengatur dan mengelola dirinya sebaik-baiknya untuk membawanya ke arah tercapainya tujuan hidup, dan itu juga segenap kegiatan dan langkah mengatur dan mengelola dirinya. Aspek-aspek dalam manajemen diri. Yang pertama, manajemen by antecedent, yaitu pengontrolan reaksi terhadap sebab-sebab atau pikiran dan perasaan yang memunculkan respon. Yang kedua, manajemen by consequence, yaitu pengontrolan reaksi terhadap tujuan, perilaku, pikiran, dan perasaan yang ingin dicapai. Yang ketiga, kognitif teknik, yaitu pengubahan pikiran, perilaku, dan perasaan. Dirumuskan dalam cara mengenal, mengeliminasi, dan mengganti apa yang terrefleksi pada attendance dan consequence. Yang keempat, afektif teknik, yaitu pengubahan emosi secara langsung. Manajemen stres adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik dalam mengelola stres. Faktor-faktor pemicu stres terdiri dari faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Strategi manajemen stres. Stres dapat direduksi timbulnya atau dikelola tanpa memperoleh dampak yang negatif. Pengelolaan atau manajemen stres biasa disebut dengan istilah coping. Coping terdiri atas upaya-upaya yang berorientasi kegiatan dan indera psikis untuk mengelola tuntutan internal, eksternal, dan konflik diantaranya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola stres yaitu yang pertama, berkonsentrasi, yang kedua, keterampilan berbelanja, yang ketiga, istirahat yang cukup,
Yang keempat, percakapan kalbu atau self-talk. Yang kelima, manajemen waktu. Dan yang terakhir, jaringan. Materi selanjutnya, kepemimpinan atau leadership. Teori kepemimpinan menurut Henry Fayol dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan bahwa manajer menjalankan 5 fungsi manajemen, yaitu mereka merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Dalam hal ini terdapat 3 teori yang menonjol, yaitu yang pertama, teori genetik, yaitu teori yang tersimpul dalam mengatakan leaders are born not made, bahwa penganut teori ini mengatakan seorang pemimpin ada karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Yang kedua, teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, teori ekologis. Teori ini menggabungkan segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial, dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe pemimpin otokratis. Jenis pemimpin ini bukan pemimpin yang otoriter, akan tetapi pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan dari misi yang ia paparkan. Yang kedua, tipe karismatis. Sampai saat ini, para pakar belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin mempunyai karisma. Yang diketahui bahwa pemimpin yang demikian memiliki daya tarik yang sangat besar. Yang ketiga, tipe demokratis. Kepemimpinan jenis ini mengedepankan pendapat dari anggota untuk mengambil keputusan, sehingga setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah dan juga mufakat. Yang keempat, tipe laissez-faire, yaitu kelompok yang memiliki sikap yang permisif, dalam arti bahwa para anggota organisasi tersebut boleh saja bertindak sesuai dengan keyakinan dan juga hati nurani, asalkan kepentingan bersama tetap terjaga serta tujuan organisasi tetap dapat tercapai. Materi selanjutnya, negosiasi. Kita bernegosiasi karena kita memiliki sesuatu untuk kita tawarkan atau menginginkan sesuatu dengan persyaratan yang berbeda dengan pihak lain dan menginginkan hasil yang menguntungkan. Alasan utama bernegosiasi yang pertama, untuk mengatasi masalah penting atau konflik dalam rangka bergerak maju dan untuk membuat transaksi, solusi, prosedur, kesepakatan atau kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih. Elemen dari suatu proses negosiasi yang berhasil yaitu yang pertama, kedua belah pihak merasa berhasil. Yang kedua, kedua belah pihak merasa bahwa lawan negosiasi mereka peduli pada kepentingan mereka. Yang ketiga, kedua belah pihak merasa bahwa lawan negosiasi mereka bersikap adil dan terbuka. Yang keempat, masing-masing pihak merasa lawannya akan tetap memenuhi bagian mereka. Kesimpulannya, untuk menjadi seorang manajer sangat dibutuhkan kemampuan manajerial atau yang lebih dikenal dengan istilah managerial skill. Karena dengan kemampuan itu, seorang manajer dapat menjalankan setiap tanggung jawab dan wewenangnya dengan baik, sehingga tim yang dipimpin akan semakin maju dan perusahaan akan terus berkembang, serta mampu bersaing dengan kompetitor. Karena sebuah perusahaan yang semakin maju dan berkembang, pasti di baliknya terdapat manajer yang timnya mampu menjalankan tugas secara tepat waktu dan dapat menyelesaikan setiap masalah dengan bijak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.